Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, bagaimana kabarnya? Ini saya depan kok kosong ini ya? Belum datang, Pak. Oh, belum datang. Mungkin ada yang perlu ditanyakan kemarin, mungkin masih masih belum jelas atau masih bingung. Ayo didiskusikan Bapak Ibu. Sudah beres? Kalau beres pekerjaannya, jangan Bapak Ibu ya, berbasis paham. Ya, gitu Pak ya. Oh baik, silakan Pak. Sebentar. Oh iya. Oh iya, iya, baik. Mic-nya satunya mana? Ada Pak, ini Pak. Oh gitu. Ini Pak yang mau tanya Pak. Kapan? Silakan Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faroid dari SDN Sumberwaru 3 mau menanyakan tentang konteks. Tadi malam nyoba buka-buka kok agak rancu Pak untuk membedakan antara saintifik sama personal, itu masih agak rancu Pak. Minta tolong untuk diperjelas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebentar Pak, saya buka PPT-nya. Nah, ini konten itu nama lainnya isi ya. Konten itu nama lainnya isi. Jadi stimulus itu isinya apa? Stimulus itu isinya ada dua, teks informasi dan itu apa itu? Dan sastra. Jadi kalau literasi Pak, itu kontennya, stimulusnya. Kalau literasi itu dua, kalau tidak teks informasi atau sastra. Kalau bahasa lainnya itu berupa fakta sesungguhnya. Jadi teks informasi nanti Bapak Ibu kalau membuat stimulus harus fakta, itu berdasarkan data-data Bapak Ibu. Contoh kemarin itu yang waktu lama tidur di mana literasi Wismenjar kemarin Bapak Ibu. Nah itu bersifat informasi fakta. Kalau itu karangan Pak, di karang-karang buatan tidak berdasarkan fakta, namanya sastra atau fiksi. Seperti Siti dan Udin. Siti dan Udin itu fiksi, sastra. Itu kalau literasi. Nanti agama juga begitu. Nanti kalau PPKN juga begitu, isinya informasi atau isinya karangan gitu. Fakta atau mengarang, hanya itu saja Pak ya untuk literasi. Nah kemudian kalau numerasi itu soal cerita yang isinya itu, nah yang kontennya, yang isinya itu, nah kemarin itu Bapak Ibu sudah membaca lift ya Bapak Ibu ya, lift masuk kemarin itu loh nomor 1 sampai nomor berapa itu. Nah itu kontennya apa Bapak Ibu kalau saya ingin tanya itu? Aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data atau ketidakpastian? Lift yang lift itu apa Bapak Ibu? Termasuk aljabar, bilangan, geometri, pengukuran, data apa? Mengapa kok aljabar? Karena di situ ada persamaan, ada persamaan. Data Pak. Ada. Nah, terus Ada sama. ya.
Data. lift dengan berat penumpang yang mau naik. Nah, itu apa Ibu katakan apa itu? Aljabar. Aljabar. Kalau Bu Eni, apa tadi Bu Eni? Bilangan. Bilangan, Pak. Bilangan. Kok bisa bilangan? Ya karena kan diurutkan apa dari yang berat apa masing-masing seperti zoni itu berapa beratnya. Data, Pak. Terus Bu Dinda apa? Pengukuran. Mengapa kok pengukuran? Semua benar ini, semua benar Bapak Ibu. Jadi menggunakan konsep matematika, menggunakan konsep ya kontennya satuan berat. Kalau tidak paham satuan berat kan tidak bisa Bapak Ibu. Ya. Bilangan, pengurangan ya Bu ya, penjumlahan pengurangan. Betul juga. Jadi ya ini bisa sendiri-sendiri, bisa satu. AKM duduk salah. Iya, satu stimulus bisa seperti itu. AKM duduk salah. Itu ya kontennya Bapak Ibu. Kira-kira saya ekstrim. Agama itu bisa dibuat numerasi apa tidak Pak Ibu? Bisa. Bisa. Jadi Bapak Ibu mohon ini diingat-ingat ya. Kalau begitu tugasnya matematika itu apa? Tugasnya mapel matematika itu memahamkan konsep penjumlahan yang benar itu loh bagaimana. Bukan guru agama Bapak Ibu itu. Bukan tugasnya guru PPKN yang memahamkan konsep. Dulu nggak bisa penjumlahan, sekarang bisa, itu tugasnya matematika. Mapel yang lain tinggal menggunakan Bapak Ibu. Nah itu ya, itu yang disebut dengan konten, isi. Itu Pak ya, konten itu isi. Kalau proses kognitif yang kemarin itu Bapak Ibu sampai bosan itu apa, level berapa, penjelasannya bagaimana. Terus konteks itu bahasa lainnya, mohon diingat-ingat, apa yang dibahas, apa yang dibicarakan, itu konteksnya. Apa yang dibahas, apa yang dibicarakan, itu konteksnya. Apa topiknya? Topiknya itu apa sih topiknya? Itu konteksnya. Nah Bapak Ibu, konteks ada 3. Nah sama ya, personal. Seperti Siti dan Udin itu bisa sosial, bisa personal. Bapak Ibu tidak usah memperdebatkan nanti. Ya. Lihat dari sudut pandangnya. Kalau tadi itu personal kedua orang itu memang Ada salah. tapi ada yang guru PPKN, oh itu Pak itu Pak, konteks sosial. Ya, jangan diperdebatkan. Makanya lihat konteksnya. Nah, itu. Konteks ya. Kemudian sosial budaya, sudah jelas Bapak Ibu, sosial budaya. Itu berlawanan dengan saintifik, ibaratnya itu ini ilmu sosial, satunya ilmu eksak gitu ya. Begitu Pak ya. Nah Bapak Ibu sebetulnya tidak perlu Bapak Ibu mikir konteks sama konten, tapi harus tahu Pak ya. Iya. Sebab kalau nanti Bapak Ibu menyusun soal lagi-lagi nanti dari mapel IPA itu pasti Pak, pasti dari mapel IPA pasti konteksnya apa? Saintifik gitu. Nah kontennya nanti apa IPA? Macem-macem, bisa informasi gitu. Kalau sastra nggak mungkin IPA sastra, mungkin bisa berupa bilangan. Ya, itu ya Bapak Ibu ya, Bapak ya. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Oh ya, agama Bapak Ibu PJOK. Kok pakai numerasi ini saya? Bapak Ibu bisa lihat di materi 1 Bapak Ibu, hari 1 materi. Itu sudah saya contohkan miliknya mapel-mapel yang lainnya. Baik, saya beri contoh yang agama ya Bapak Ibu ya, yang ekstrim agama. Numerasi apakah ada di agama?
Ada Bapak Ibu. Nah, ini Surah Al-Ma'un. Nah, ini surat Al-Ma'un. Huruf hijaiyah yang terdapat pada ayat keempat berjumlah. Nah, Bapak Ibu, ini kan menggunakan konsep penjumlahan. Saya tanya dulu ke guru yang buat ini, apakah konsep jumlah membilang itu sudah diajarkan guru kelasnya? Jadi guru agamanya konsultasi ke guru kelasnya. Konsep bilangan sudah diajarkan, sudah. Nah, silakan bernumerasi guru agama ini. Lafadz yang mengandung hukum bacaan al-khomariyah pada gambar tersebut berjumlah itu Bapak Ibu. Untuk yang PJOK Bapak Ibu, jadi guru mapel itu Bapak Ibu tinggal menggunakan konsep yang diajarkan guru matematika. Ini PJOK juga ada Bapak Ibu. Ada data seperti ini. Kemudian pertanyaannya, berapakah selisih anak yang melakukan antar kedua tim itu, yang melakukan pertandingan antar kedua tim itu? Nah, kan berarti ini saya tanya ke mana namanya, ke orangnya yang jawab nih, apakah selisih sudah diajarkan oleh guru kelas begitu? Kalau belum, jangan. Dan Bapak guru olahraga tidak perlu mengajarkan penjumlahan selisih, nggak boleh. Itu sudah tugasnya guru matematika. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang perlu ditanyakan? Nah, Bu Yani, iya. Bu Tutik, bentar Bu Tutik nunggu. Ayo Bapak Ibu, silakan berani bertanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya tanyakan Pak, kemarin kan Pak Ilham memberi tugas kepada kami untuk mengerjakan LK1. Tadi malam saya mengerjakan Pak. Kendala saya adalah saya belum begitu menguasai mana yang termasuk level 1, level 2, level 3. Itu kesulitan dalam membedakan antara level 1, level 2, level 3. Memang betul, saya sudah mengerti bahwa yang literasi itu level 1 itu pemahaman dan seterusnya. Yang saya kendala itu adalah di dalam menentukan level 1, level 2, level 3 pada soal yang Pak Ilham berikan. Yang literasi numerasi atau dua-duanya? Dua-duanya Pak. Terus soal yang puspenjar itu atau soal yang mana? Soal yang diberikan sampai itu Pak kemarin. Iya, yang puspenjar. Iya, puspenjar. Oh, puspenjar yang kemarin itu ya. Ya. Itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nanti setelah ini kita bahas Bapak Ibu. Memang sesuai janji saya kemarin sampai sesi ya jam 10, jam 9, jam 10 kita tuntaskan yang kemarin. Ya. Termasuk pertanyaannya Bu Tuti tadi. Baru menginjak ke penyusunan soal. Kalau belum paham nanti nyusun soalnya kesulitan ya. Jadi harus ini dipahamkan dulu Bapak Ibu. Terus nyusun soal belum paham, nyusun soal nggak bisa, pembelajarannya juga nyambung terus itu. Makanya pembelajarannya tidak bisa dilaksanakan kalau belum paham ini apa level 1, level 2 itu. Baik, ada lagi yang tanya? Nanti saya jawabannya nanti bahas bersama-sama. Ya, Bapak dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kami di sekolah kan harus membuat soal Pak ya. Ya. Nah, sekarang yang saya tanyakan Pak siapa Pak? Pak siapa? Bapak Sukardi dari Tanjung Nam. Pak
Sukardi Oh, Pak Kardi. Sukardi. dari Tanjung Nam, Pademau. Dalam pembuatan soal nanti, apakah kami menentukan levelnya dulu atau soalnya dulu baru ditentukan levelnya? Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik Pak Sukardi. Kalau membuat soal nanti itu ditentukan jumlah soalnya dulu gitu ya, atau levelnya dulu gitu, Ya. atau apa tadi Pak? Soal dibuat dulu baru ditentukan, oh ini level 1, oh ini level 2, begitu Pak. Ya, baik. Ini langsung saya jawab saja Ibu ya. Dalam membuat soal itu bukan membuat soalnya dulu, rencana. Siapa yang masih ingat rencana membuat soal disebut Kisi-kisi. kisi-kisi. Nah, kalau sudah ngomong kisi-kisi ini perut rasanya mules ya Bapak Ibu ya. Kisi-kisi lah. Ini dengan kisi-kisi sudah. Nah, ini nanti Pak Kardi. Jadi Bapak Ibu ini sudah lama, tapi Bapak Ibu se-Indonesia, nah di Pamekasan saja, itu sudah lumrah membuat soal tinggal comot Bapak Ibu. Comot dari LKS, comot dari buku teks. Mengarang itu membuat sendiri, presentasinya sedikit. Nah, kemudian tidak pernah melihat KIKD. Banyak Bapak Ibu, pokoknya yang diajar mana bukunya, ya bukunya itu yang diajarkan ke siswa. Sampai halaman ini targetnya, ulangannya, targetnya bulan depan sampai semester 1 buku ini begitu. Itu banyak yang tidak melihat KIKD. Ya tidak seluruhnya. Sehingga membuat soal itu harus berdasarkan KD gitu Pak. Makanya nanti Bapak Ibu, ini saya mengulang lagi, Bapak Ibu menentukan KD. Bapak Ibu mau bawa KIKD? Ada Pak di laptop. Ada di laptop, kalau belum nanti saya beri. Bapak Ibu menggunakan Permendikbud 37 atau kondisi khusus? Sementara bagaimana Pak Sinal? Kondisi khusus. Pak Zinal, teman-teman pakai kurikulum K13 lah ya? Atau kondisi khusus? Oh, modifikasi. Nah, itu. Perpaduan. Anu, luring. Garing Nah, luring. itu ya Pak Kadi ya, kalau sudah tahu KD-nya, ini caranya gini. KD-nya ini targetnya materinya apa sih gitu. Target materi, tidak kompetensi, target materi dulu saja. Terus indikator tanda-tandanya dia sudah menguasai itu apa. Wah, ini ngomong ke-13 beberapa tahun yang lalu ini. Nah, kalau sudah Pak Kardi membuat kisi-kisinya. Nah, ini kisi-kisinya. Sehingga nanti akan jadi seperti ini yang sudah jadi. Jadi ada contoh-contoh juga Bapak Ibu. Nah, ini saya beri contoh PJOK. Nah, ini Pak Kardi dan Bapak Ibu yang lainnya. Jadi harus direncanakan dulu. Nah, ini harus direncanakan dulu. KD ini nanti jadi berapa soal. Gitu. Kemudian, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Katakan 3 ini. Nah, ini level 1 nanti. Level 1 itu apa nanti? Rencananya sebetulnya kisi-kisi itu sudah di sini loh Bapak Ibu. KD nanti ini saya buat 3 soal lah. Kan gitu Bapak Ibu. 3 soal nanti, ya satunya yang mudah, satunya sedang, nggak terlalu sulit, yang satunya sulit. Itu kan sudah Bapak Ibu memikirkan, oh ini level 1, level 2, level 3 gitu. Bahasa lainnya itu mudah, sedang, sulit itu Pak. Level 1, level 2, level 3 itu. Di sini sudah.
Terus nanti yang muda itu gimana ya? Oh, saya beri bacaan dulu. Setelah saya beri bacaan, terus yang nomor 2 nanti saya beri, nah gitu. Itu masih di sini. Dan itu dituangkan di dalam tulisan namanya kisi-kisi. Disajikan deskripsi dan gambar diagram tentang pertandingan bola basket. Peserta didik dapat membedakan kombinasi gerak lokomotor, non-lokomotor, manipulatif. Ini nanti bentuk soalnya, kok bentuk soalnya literasi. Bentuk soal itu apa Bapak Ibu? Pilihan ganda, menjodohkan, isian, Benar, atau salah. jawaban. Itu nanti nomor 1. Nah ini sekalian menjelaskan untuk jam 10 tadi ini. Terus ini level 2. Nanti gimana ya? Oh, tetap stimulusnya boleh tetap Bapak Ibu? Boleh ya, kemarin kan diulang-ulang sampai 7 itu. Kalau stimulusnya tetap ya disajikan, sudah Bapak Ibu pakai kata-kata disajikan itu saja. Disajikan stimulus itu. Stimulusnya bisa berupa apa saja tadi Bapak Ibu? Bacaan, teks, gambar, diagram. Nah, stimulusnya itu ada 3, berupa informasi. Tadi pertanyaan pertama tadi berupa fiksi atau berupa matematika. Konsep-konsep matematika, alat matematika. Nah, itu dibuat seperti ini. Ya, jadi Bapak Ibu, perubahan ini juga membawa gerbong perubahan ini Pak, pola pikir Pak itu ya. Kalau biasanya kita membuat soal, ya sudah soal sudah ada, ini sudah Merdeka Sekolah sudah dituntut buat soal sendiri ini. Buat isi-isinya. Jadi tidak ada kata-kata, oh soal sekarang sulit, anak-anak sulit mengerjakan, belum diajarkan sudah keluar, itu dulu. Nah sekarang ini mengajar sendiri, menilai-nilai sendiri loh Bapak Ibu. Itu ya Pak Karti ya. Ya, terima kasih Pak. Nah ini, nah itu. Kemudian Bu Yayu tadi, Bu Tuti tadi apa? Menentukan apa? Oh level 1, level 2, level 3 ya. Oke, nanti setelah ini. Itu Pak Karti, ada yang tanya lagi? Sudah ya? Ya Pak. Nah, Bapak Ibu yang lainnya? Tadi Bu Dinda. Oh, sekalian ya mic-nya di situ ya. Monggo. Mic, Pak. Bu. Mic terlena. Bu gimana ya? Refleksi. Terima kasih Bapak. Saya pernah mengikuti ini guru belajar seri AKM Pak. Iya. Di Simping AB. Yang saya tahu kelas 1 itu kelas 1 2 itu level 1. Level pembelajarannya kelas 1 itu level 1, 1 2 level 1, 3 4 level 2, 5 6 level 3. Sampai di sini saya merasa rancu Pak. Apa berhubungan dengan konsep yang akan kita ambil, kita jadikan soal AKM. Apakah KD yang ada di kelas 1 itu mungkin tidak dibuat level 2? Maksud saya kan sementara di pembelajarannya kan level 1, kelas 1 dan 2 itu level 1 Pak. Kalau di soal AKM-nya bagaimana? Apa mungkin konsep yang di KD kelas 1 atau kelas 2 itu dibuat soal AKM level 2 atau bahkan level 3? Itu yang membuat saya bingung sampai sekarang. Terima kasih sebelumnya. Nah, baik. Ini juga Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu kemarin buka situs Puspenjar ada pembelajaran level 1, level 2, level 3 itu ya. Itu bukan level kognitif ini, Bapak Ibu semuanya. Itu tingkatan, Bu. Nah, itu jadi gini. Itu untuk kurikulum yang baru. Namanya fase pembelajaran. Yang kemarin saya sampaikan itu loh Bapak Ibu. Fase. Nah, itu KIKD-nya namanya
capaian pembelajaran ini Bapak Ibu, saya bukakan Bapak Ibu, tapi ini belum sempat disebarkan loh Bapak Ibu ya. Ini nanti gantinya KIKD. Kalau sekolah Bapak Ibu sudah ditetapkan sekolah penggerak. Nah, ini namanya capaian pembelajaran matematika. Nah, tujuan pembelajaran, karakteristik, sebentar ya. Nah, ini fase A. Ketemu Bapak fase A ini. Untuk kelas berapa? Nah, 1, 2. Itu level 1 atau fase A gitu. Itu ya kelas 1, 2. Jadi ini nanti Bapak Ibu KIKD-nya. Nah, ini saya bocorkan Bapak Ibu. Belum Tapi disebarkan. sebenarnya belum dikonsumsi Bapak Ibu ya, hanya sekedar tahu saja. Ini bilangan. Jadi hilang-hilang lapangan. Kemudian aljabar, pengukuran, geometri, analisis data. Sudah Bapak Ibu, hanya ini saja. Targetnya kelas 1 dan kelas 2. Umum sekali. Nah, nanti sekolah itu merdeka untuk menentukan di kelas 1 apa, kelas 2 pokoknya ini fase A tercapai kelas 1 sampai kelas 2 sehingga mirip-mirip. Kelas 1, kelas 2 itu soalnya mirip-mirip begitu. Terus fase lanjutnya, fase apa ini Bapak Ibu? Nah, ini fase B. Ini fase B Bapak Ibu. Kelas berapa? Ada 4. Nanti seperti ini KIKD-nya, namanya CP, capaian pembelajaran. Sama saja Bapak, tapi ini umum Bapak Ibu. Nah, capaian pembelajaran bilangan, pemahaman peserta didik dapat menunjukkan pemahaman dan membandingkan bilangan caca sampai dengan 1 juta atau maksimum 6 angka menggunakan sistem nilai tempat, juga memanfaatkan berbagai alat strategi. Peserta didik dapat menentukan, menyajikan, memodelkan hasil penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Nah, ini kan Ibu, berarti nanti materi pembagian, perkalian, Pak, nanti metodenya tematik. Itu nanti merambat bebas. Bisa tematik, bisa mapel, bisa campuran. Bulan ini 1 bulan tematik, terus nanti tidak tematik. Pokoknya siswa menguasai apa Bapak Ibu? CP. CP itu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi gitu ya Bu Kima ya. Itu level 1, level 2 itu maksudnya capaian pembelajaran. Saya fase-fase. Saya lanjutkan lagi kelas 5-6 yang SD. Nah, fase apa yang kelas 5-6? Fase C. Kita lihat lagi yang lebih tinggi lagi, kelas SMP, kelas berapa ini? Fase D. 7, 8, 9. Fase D. Nah, itu nanti Bapak Ibu umum, Bapak Ibu setelah CP ditentukan oleh pusat, ini belum didok, belum ada permennya. Ini masih bocoran. Ini di pelatihan sekolah penggerak kemarin itu. Nah, kemudian membuat ATP. Apa singkatan? Nanti Bapak Ibu akan familiar lagi. Kalau sekarang KD, nanti CP, hal baru. Terus ATP, alur tujuan pembelajaran. ATP, alur tujuan pembelajaran. Kalau yang lalu namanya silabus. Jadi ini kan masih umum. Terus Bapak Ibu membuat ATP, alurnya bagaimana? Tujuan pembelajaran. Nah, terakhir pakai MA, modul ajar. Mahkamah Agung. Modul ajar. Ya memang belum waktunya pelatihan ya nggak ngerti ya Pak Ibu. Pokoknya didengarkan bocoran-bocoran yang umum saja, saya tidak detail itu. ATP itu materi-materi termasuk bukunya Bu. Jadi nanti Bapak Ibu sudah tidak mungkin Bapak Ibu ya, tinggal Bapak Ibu masih senang kompor minyak tanah apa enggak itu. Jadi nanti tidak ada buku resmi. Untuk mencapai capaian ini, Bapak Ibu sumber belajarnya silakan
pakai buku itu bisa, tidak pakai buku bisa, buat modul sendiri. Yang penting anak-anak menguasai apa ini? CP. Metodenya apa? Nah, metodenya adalah besok itu model ngajarnya. Penilaiannya bagaimana ya? Penilaiannya ini, Bu Tuti, ini penilaiannya nanti. Penilaiannya saya bocorkan ada 3. Namanya penilaian diagnostik. Terus penilaian formatif dan sumatif. Jadi tidak ada tengah semester Bapak Ibu. Yang penilaian formatif itu zamannya kita sekolah dulu itu loh Bapak Ibu. Kan hanya formatif dan sumatif Bapak Ibu. Calon Memang seperti kepala, itu, Bu. tidak ada tengah semester. Calon kepala boleh tak ruwet Bu. Nah itu Bapak Ibu. Dulu namanya PH, sekarang diganti formatif. Terus PAS, PAT diganti sumatif. Nah yang diagnostik itu penilaian di awal. Jadi harus tahu di diagnostik sampai mana. Ya seperti dokter mendiagnostik pasien itu Bapak Ibu. Mau memberikan obat atau perawatan kan harus tahu dulu kondisi awal siswa itu. Nah itu untuk diagnostik itu sudah ada, nanti Bapak Ibu tinggal memakai saja. Yang belum itu formatif sama sumatif. Nah itu Pak, penilaiannya bagaimana? Ya berbeda-beda. Ada yang blok Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bisa gabung IPA, bahasa, matematika, PKN. Saya blok. Ini bulan pertama dan bulan pertama. Berikutnya mapel, berikutnya betul-betul merdeka Bapak Ibu. Kalau enggak itu nanti ilmunya. Ini yang masih 8 kabupaten di Jawa Timur, Pamekasan enggak. Sumeneb, Alhamdulillah. Lumajang, Kediri, Batu dan seterusnya itu. Oke, Bu Mukiman itu ya, sudah ya. Ada lagi? Oh Bu Dinda, silakan. Bagian pengedar menit. Kentera sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. atas waktunya Pak Ilham. Di sini saya mau menanyakan ini permasalahan pribadi saya mengenai pembuatan soal numerasi AKM dari segi numerasi. Saya pernah coba membuat, karena saya pernah coba membuat untuk soal ini. Nah, sudut pandang gini Pak, saya hanya menanyakan bagaimana cara mengantisipasi sudut pandang kita perbedaan antara level 2 dan level 3 saat numerasi, karena saya pernah Pak membuat satu soal yang menurut saya itu adalah level 2, tapi ternyata dari narasumber itu ternyata level 3 seperti itu. Nah, itu bagaimana cara untuk mengantisipasinya Pak? Senate Seperti itu, ya. terima kasih. Iya, iya, baik. Ya. Relatif. Ini paling enak nanti lihat soalnya. Makanya kita berdebat itu nanti. Oh Pak ya, ada ayat 2 lah. Baik, supaya tidak panjang lebar, Bapak Ibu silakan dibuka materi yang kemarin, yaitu soal ini. Ayo kita bahas Bapak Ibu. Siti dan Udin kita tuntaskan. Terus setelah itu numerasi ya. Jadi pertanyaannya Bu Tuti dan pertanyaan Bu Dinda nanti akan terjawab di sini. Nah, sekarang gantian baca, Bu Tuti yang baca ya. Gantinya Bu Eni ya. Bu ini. Nanti bergantian dengan siapa nanti? Pak mic-nya. Oh, buka laptop Bu, enggak ada di situ. Oh, sebentar. Bu Dinda saja, Bu Dinda sudah buka laptop ya? Ya. Yang ini loh Ibu, yang kemarin Bapak Ibu di download di Google Drive saya itu Pak Ibu. Hari pertama materi ya. Literasi dulu, dibaca dulu Siti dan Udinnya Bu. Iya siap Pak. Nomor 1, Siti dan Udin di jalan. Siti dan Udin namanya, muka mereka penuh debu. Dengan baju rombengan, mereka menyanyi di tengah kebisingan. Pagi sampai malam, mereka tersenyum dalam peluh. Menyapa om dan tante, mengharap receh seadanya. Beribu Siti dan Udin berkeliaran di jalan-jalan dengan suara serak dan nafas yang sesak oleh polusi. Kalau hari ini bisa makan, alhamdulillah.
Siti dan Udin tetap berdoa agar mereka bisa sekolah dan punya rumah berjendela. Pertanyaannya, apa permintaan Siti dan Udin dalam doanya? Ingin bersekolah. Jawabannya Ingin bersekolah. langsung jawab level bisa jawab. Oh bisa Pak, ini menurut saya level 1 karena jawabannya sudah tersurat ada di dalam teks bacaannya. Jadi sebetulnya jawabnya itu ini level 1 karena menguji kemampuan siswa, kan itu ya. Menguji kemampuan siswa apa itu? Dalam menemukan Menemukan informasi tersurat. Bapak Ibu mohon ditulis Bapak Ibu pelan-pelan. Menguji kemampuan siswa. Yang kemarin Bapak Ibu foto itu loh ya. Menguji kemampuan siswa dalam menemukan informasi tersurat. Dalam menemukan informasi tersurat itu apa itu ya? Ada dalam bacaan, ada dalam stimulus. Menemukan informasi tersurat dalam stimulus. Stimulus. Ada stimulus. Kalau tersirat, nah itu sudah nah ini melakukan level 2 atau kesimpulan Bapak Ibu itu. Iya. Nah nanti Bapak Ibu. Oke, saya dilanjutkan, diulang lagi. Ini disebut level 1 karena ayo Bu Dinda. Ya. Nomor itu. Oke, untuk nomor 1 jawabannya ingin bersekolah karena ini termasuk level 1 karena menguji kemampuan siswa untuk menemukan informasi tersurat pada stimulus. Nah, informasi tersurat apa yang dimaksud? Yaitu permintaan Siti dan Udin, yaitu ya permintaan informasi tersurat. Apa informasi tersurat itu? Permintaan Siti dan Udin dalam doanya. Ada di bacaan. Ingin bersekolah itu ada di tersurat itu. Terus nomor 2. Untuk nomor 2 langsung pertanyaannya. Langsung pertanyaannya karena sudah sama. Manakah yang merupakan sifat Siti dan Udin? Beri tanda centang pada setiap pernyataan yang benar. Ya. Pertanyaan ini menurut saya pada level 2 karena menerapkan konsep kepada siswa, konsep pekerja keras dan sabar dalam stimulus. Jadi ini karena menguji kemampuan interpretasi. Kedua tadi kan interpretasi ya. Memahami, menafsirkan, menguji kemampuan siswa untuk menginterpretasikan, untuk memahami. Saya ulang lagi, menguji kemampuan siswa untuk menginterpretasikan atau menafsirkan. Tulis ketugas Bu. Apa? Menginterpretasikan, menafsirkan apa? Kirim Bu. Konsep pekerja keras, pemalu dan sabar. Ya semuanya harus dipahami konsep itu. Dia kalau nggak paham konsep pemalu kan juga nggak bisa dipilih itu nanti. Gitu. Ya menguji kemampuan siswa tentang konsep, menguji kemampuan siswa dalam menginterpretasikan atau dalam menafsirkan konsep pekerja keras, pemalu, sabar tidak boleh di dalam bacaan tadi yang terintegrasi di bacaan itu. Yang ada terintegrasi itu yang masuk, yang ada dalam aplikasi dalam kehidupan sehari-hari maksudnya. Penahalan. Ini juga level 3. Level 3 yang sifatnya, kalau boleh Bapak Ibu, level 3 itu juga menyimpulkan, itu ada yang menyimpulkan gampang, yang tersirat tadi ya, tersirat tadi itu, yang implisit itu, dan yang level 3 betul lebih menyimpulkan lebih banyak Bapak Ibu. Jadi saya harus fair Bapak Ibu. Bapak Ibu level 2 silakan
alasannya seperti Bu Dita yang Bapak Ibu tulis tadi, betul. Level 3 bisa Bapak Ibu. Bapak Ibu tulis level 3. Apa kemarin level 3? Menguji kemampuan siswa. Semua diawali menguji kemampuan siswa Menalar. level 3 tadi yang kuning yang Bapak Ibu foto itu loh. Menyimpulkan atau merefleksi itu? Menyimpulkan. Menguji kemampuan siswa dalam menyimpulkan sifat itu. Menyimpulkan sifat. Saya ulang lagi. Menguji kemampuan siswa dalam menyimpulkan sifat Udin. Sifat Udin dalam modul. Nah, itu kan juga level 3. Menyimpulkan. Izin pada setahun. Ya. Bukannya menyimpulkan itu ada level dulu, menginterpretasi yang integrasi. Karena kalau yang level 3 kan di sini adalah evaluasi dan refleksi. Jadi menilai dan merenung. Jadi untuk yang dalam di sini saya baca yang di buku referensi lain itu inferensi atau menyimpulkan itu ada pada level 2 yaitu integrasi dan interpretasi. Iya, Bu. Ya tadi itu loh, apa namanya, debatable tadi itu. Menyimpulkan. Ini apa juga enggak menyimpulkan? Nomor 3 ada Pak. Nomor 4 Bapak Ibu. Apa yang dilakukan Siti dan Udin di jalan? Nah, menyimpulkan juga kan itu Bu ya. Tadi sifat Siti dan Udin juga menyimpulkan tidak Ibu? Oh ternyata Udin itu pekerja keras. Oh ternyata Udin itu ya memang dalam menyimpulkan harus dikuasai konsep itu. Apakah perlu ditanyakan kepada guru agama, Pak? Apakah sifat-sifat itu sudah diajari? Iya, jadi kalau menyimpulkan, ingat tadi Bu ini menyimpulkan. sebelum memberi sifat-sifat ditanya ke guru agama kan lu Mengevaluasi sudah diajari dan tidak refleksi, sifat-sifat? Mengevaluasi itu apa Ibu? Menilai dari keseluruhan atau dengan kata lain Ya Allah. ya disimpulkan, mengevaluasi kan disimpulkan itu. Tak bingung, itu bingung gak baik isi-isi. Aku gak baik soal mak bingung. Hari dekik ni soal ke, boleh bela di budi. Kata dia kan lu. Tahap inferensi dan pada tahap integrasi dan interpretasi. Biar tidak kacau Pak di sini, karena kan antara menyimpulkan dengan menilai berbeda. Nilai tahap pada level 3, yaitu pada evaluasi dan Soal lagi gak baik lu. mohon maaf Pak. Iya. Oh, rela perlu. Silakan Bu, sebelahnya Bu siapa Bu? Aduh, ya Allah. Novi, Pak. Bu Novi. Ya, Bu Novi. Mohon maaf karena cuma ini saya Ya. biar tidak bingung dalam pemahaman Novi saya. Adela. Di sini memang saya setelah belajar dan berusaha memahami antara level 1, level 2 dan level 3, ternyata itu sangat mudah ditemukan dalam soal. Dalam bentuknya itu kalau saya melihat Ya. dari level 1 itu hanya membutuhkan satu jawaban pada soal pilihan ganda. Kalau saya secara logisnya. Ya, terus Bu. Yang untuk level 2 itu dibutuhkan integrasi. Jadi di sini membutuhkan lebih dari dua jawaban dari berbanyak pilihan. Analisir ibu. Jadi level 3 itu kalau saya simak juga Pak ya, itu karena menyimpulkan dan lebih mengacu pada pemikiran dan membutuhkan penalaran yang tinggi, itu berupa alasan atau sesuatu argumen yang menyimpulkan satu jawaban gitu Pak. Jadi kalau saya lihat dari level 1, level 2, level 3 ini sebenarnya sudah bisa dilihat dari bacaan dan jawaban yang diinginkan dalam soal gitu Pak. Itu ya. Iya. Soal kebaikan dulu deh. Tapi jangan dilihat dari bentuk soalnya loh ya. Ya. Nah, nanti saya khawatir Pak pilihan ganda itu mesti level 1, belum tentu. Isian itu pasti level 3, belum tentu. Apa yang menentukan ya tadi ini level 1 itu menentukan secara eksplisit yang kita bahas itu. Ya, gimana Bu ini? Itu ya Bu Novi ya.
ada sedikit perbedaan dengan Bu Novi, Pak. Ya. Kalau yang saya baca, L1 itu adalah access and retrieve ya, jadi menemukan informasi. Maka di sini indikasinya adalah mengakses dan mencari informasi dalam teks atau menemukan informasi tersurat. Yang biasanya itu pada adik Zimbabwe itu. Apa, di mana, kemana, mengapa seperti Ya. itu. Saya kira Kemudian level 1 sudah clear ya, Ibu ya. Iya, Yang 2 dan 3 ini loh. ya, level 2 itu interpret dan integrate, jadi memahami. Di sini indikasinya adalah memahami teks secara literal, yaitu mengidentifikasi perubahan dalam elemen intrinsik, kejadian, karakter, dan alur, serta menyusun inferensi, kesimpulan, membuat koneksi, dan prediksi, baik teks tunggal atau jamak berdasarkan unsur-unsur pendukung. Kemudian yang L3 itu mengevaluasi dan refleksi, yaitu indikasinya menilai format penyajian dalam teks, menilai kesesuaian antara isi dan 3 teks, merefleksi isi wacana untuk mengambil keputusan, menetapkan pilihan, dan mengaitkan isi teks dengan pengalaman pribadi. Bagaimana Pak? Nah, iya, itu kalau hanya dijelaskan itu saja bingung, kalau tidak diterapkan. Ini soalnya, ini soal nomor berapa, soal ini itu apa yang sedang kita bahas ini tadi. Ayo Bu cucu. Ya gimana Bu Novi? Nggak Coba, apa-apa. Ya ini Bapak Ibu, yang lainnya Ayo, ikut Bu. loh, Ayo, Ibu, Bu. supaya Terus Bu, pertahankan Bu. apa? Sudah saya katakan kan kemarin. lagi Pak ya. Nah, kemarin sebentar Bu Novi, sudah saya katakan kemarin Bapak Ibu turutlah terlibat tanda petik berdebat supaya ini apa terjun gitu. Tahan Bu. Silakan Bu Novi. Ya maaf, ini saya kalau di KTSP itu mungkin ada taksonomi belum gitu Pak ya. Nah di situ kan ada KKO, kata kerja operasional, yang bisa mengetahui apa itu kognitif, apa afektif, apa psikomotorik. Nah sedangkan di sini kita tidak menemukan acuan kata kerja yang misalnya bisa dijadikan acuan kita biar kita tidak melenceng terlalu jauh dengan pemikiran dan persepsi kita sendiri dalam menentukan soal-soal yang sudah kita ada. Jadi kelemahan saya dari pengerjaan soal ini memang tidak ada standarisasi di situ, misalnya adalah acuan untuk seperti KKO lah Pak. Jadi kita tinggal mengatakan saja, oh ini ada standarnya, ini masuk ke sini. Seperti yang numerik itu ada kontennya itu kan ada aljabar, pengukuran, bilangan, geometri lah. Itu di situ kan kita tidak memahami. Bilangan itu termasuk kategori soal yang mana, geometri yang mana. Nah, tidak ada acuan yang lebih baku untuk kita tidak melenceng terlalu jauh Pak. Ya terima kasih Pak. Ini ada cukup dulu ya Bu ya. Ada Pak Kadis akan memberikan sambutan. Kursinya kata kentuk maunya ini kena. Itu ngasih kata kentuk. Tak betul Pak guys. Baik, Bapak dan Ibu, sementara materi brief, mari kita ikuti sambutan pengarahan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pamekasan. Pada yang terhormat Bapak Ahmad Said MPD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati materi Pak Ilham, materi tunggal. Ya, benar ya. Beserta para asistennya. Yang saya hormati, terus saya buka. Yang saya hormati Ibu Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Ibu Fatimah Zahra, Pak Zamil, Pak Sinan dan kawan-kawan sekalian.
Ibu sekalian, kepala sekolah ada ya? Insya Allah tidak ada, Pak. Semuanya guru, ya. Semuanya guru. Sudah difoto? Sudah, Pak. Saya pasang lagi. Difoto untuk SPJ. Perempuan itu pakai masker tanpa ada. Nah, Pak Ayu angkui kabeh oleh tambah cantik. Ada yang difoto juga bahwa kita ini memberikan contoh proses. Sebenarnya nggak enak ya, sebenarnya nggak enak. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi Allahumma sholli. Bapak Ibu yang saya hormati, senang dan berbahagia sekali bersama dengan Bapak Ibu sekalian yang terpilih menjadi peserta pada acara hari ini, Training of Trainer, Asesmen Kompetensi Minimum atau AKM. Di antara ribuan guru, maka Bapak Ibu sekalian adalah orang yang terpilih ya. Terpilih untuk mendapatkan amanah. Kenapa terpilih? Tentu karena dianggap, diyakini oleh Dinas Pendidikan sebagai orang yang mampu mengemban amanah ini, terutama amanah dalam menyampaikan materi dan memberikan nanti barangkali di gugusnya ya atau di sekolah yang masing-masing memberikan materi yang sama apa yang telah diserap di tempat ini sebagai seorang trainer. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang kita lakukan semuanya ini tentu baik Dinas Pendidikan maupun Bapak Ibu sekalian, ada pertanyaan besar yang harus dijawab ya. Apakah yang kita lakukan ini ada dampak positifnya bagi siswa? Karena semua proses pendidikan itu ya ujung-ujungnya adalah untuk siswa. Kalau kita ini sudah selesai sebenarnya, sudah jadi guru ya. Kemudian pendidikan pada ujungnya itu adalah siswa. Jadi apabila Bapak Ibu sekalian mau melakukan suatu kegiatan, membuat sebuah perencanaan, program, dan mau melaksanakan, tentu pertanyaan pertama adalah apakah yang kita lakukan ini memiliki dampak positif untuk siswa. Jadi kalau mau rapat kepala sekolah dengan guru, ketika ada ide-ide baru, ada inovasi, ada kreativitas, tentu pertanyaannya itu tadi masih, apakah ini dampaknya bagi siswa? Kira-kira dampaknya apa? Kalau kata Pak Nadiem, kalau pertanyaannya dijawab dengan cepat, maka kemungkinan dan cepatnya itu positif ya kita laksanakan. Kalau masih mikir-mikir apa ya dampaknya ya, maka ide itu menjadi ide yang tidak baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, bahwa tantangan kita pada saat ini lebih berat, ya, lebih berat dibandingkan dengan tantangan-tantangan sebelum COVID. Pada saat ini ada sejumlah tantangan kita di Pamekasan ya, di Pamekasan, dan saya kira secara nasional juga ada yang begitu. Karena pendidikan ini mesti memiliki korelasi positif dengan ekonomi, pasti itu. Artinya apa? Bahwa orang yang kaya itu punya kesempatan yang lebih besar mengenyam pendidikan dibandingkan dengan orang yang miskin. Benar ya? Betul. Ya. Orang yang kaya itu memiliki kesempatan, bukan pasti ya, memiliki kesempatan yang lebih besar dibandingkan dengan orang yang miskin. Karena orang yang kaya itu memiliki sejumlah dana yang bisa menyebabkan anak-anaknya bisa kuliah sesuai dengan pilihannya. Kalau misalnya dia ingin kuliah di Amerika, tidak ada beasiswa, dia punya dana sendiri. Kalau dia mau kuliah di kedokteran, tidak ada dananya, tidak bisa lulus di negeri, dia bisa kuliah di swasta. Kalau saya sama-sama jadi dokter.
Ketika buka praktek, orang jarang mempertanyakan ini lulusan mana. Yang penting orang ini nanti memiliki kemampuan untuk menyembuhkan, selesai ya. Bagi orang yang tidak memiliki anggaran atau miskin, dia kesempatannya kecil karena dia hanya menunggu beasiswa ataupun karena prestasi-prestasi yang luar biasa. Yang berbahaya ini orang yang miskin yang tidak punya prestasi. Kalau orang kaya tidak punya prestasi, kesempatannya masih tinggi. Nah, pada masa pandemi ini kita di Pamekasan ini punya problem yang persoalan ini. Ya. Perekonomian kita ini semakin merosot. Di Pamekasan juga sama. Ya, di antara beberapa kabupaten Pamekasan ini untuk Jawa Timur levelnya di bawah. Tapi untuk di Madura kita masih cukup lumayan. Ya. Maka pemerintah Kabupaten Pamekasan karena melihat korelasi ini lalu memberikan sebuah program yang disebut dengan program beasiswa. Beasiswa pertama adalah beasiswa sampai 3.620 santri yang diberikan beasiswa dari orang-orang yang tidak mampu. Coba kalikan misalnya 3.620 kali 500.000 rupiah per bulan. Berapa anggaran yang digelontorkan untuk beasiswa ini? Dalam rangka ini agar mereka yang tidak punya kemampuan bisa setara dengan orang yang punya kemampuan di bidang ekonomi. Artinya kita ingin menjamin bahwa masyarakat Pamekasan harus memiliki kesempatan untuk mengenyam pendidikan yang sama. Kemudian yang kedua, kita memberikan kesempatan bagi 3 kelompok. Yang pertama adalah yang memiliki prestasi, yang kedua yang hafid Quran 25 juz, yang ketiga adalah yang tidak mampu untuk kuliah di kedokteran gratis dibiayai oleh pemerintah daerah Pamekasan. Dalam bentuk program kemitraan namanya. Kemarin kita sudah pertemuan dengan para calon mahasiswa yang mau masuk kedokteran itu seluruhnya dibiayai oleh pemerintah daerah. Karena kita punya target di setiap kecamatan, satu kecamatan, satu dokter yang berasal dari putra daerah kecamatan itu. Dan pada akhirnya nanti satu desa, satu dokter yang berasal dari penduduk setempat. Apa itu menjadi masalah? Tidak. Karena semakin banyak dokter, maka semakin banyak persaingan di antara para dokter itu, maka layanannya mesti semakin baik. Karena kalau tidak mereka layani dengan baik, maka dia akan ditinggalkan oleh masyarakat. Semakin sedikit dokter di Pamekasan, semakin jual mahal dia. Layannya semakin buruk. Ini target besar yang diinginkan oleh pemerintah daerah Pamekasan. Satu desa, satu dokter. Satu kecamatan, satu dokter. Karena yang dibiayai oleh pemerintah daerah ini, mereka wajib bekerja di Pamekasan minimal sebanyak selama 11 tahun. Itu harus bekerja di Pamekasan sebagai seorang dokter. Nah ini dalam rangka ini menyelesaikan disparitas antara ekonomi dan pendidikan itu. Bagi yang tidak mampu silakan. Kemudian yang ketiga, kemarin kita ini memberikan biaya dari pemerintah daerah bagi yang mau secaba polisi. Secaba polisi. Target kita saat ini adalah 50 polisi yang dibiayai oleh pemerintah daerah. Dan mereka nanti akan bekerja di sini. Bagaimana kemudian kalau orang Pamekasan banyak yang jadi polisi dan jenderal dari Pamekasan, kemudian Kapolri dari Pamekasan, Pangdam dari Pamekasan, ini target-target yang kita ingin capai. Jadi pendidikan pada tahun ini di pemerintahan berbaur ini memang fokus kepada peningkatan sumber daya manusia dengan memberikan kesempatan bagi mereka yang tidak mampu untuk mengenyam pendidikan secara luas. Kemudian Bapak Ibu sekalian, itu tantangan yang pertama, soal perekonomian. Yang kedua, memang tantangan yang muncul di kita ini adalah soal budaya, ya, soal budaya. Budaya pertama adalah budaya belajar mandiri ini belum tercipta di Pamekasan, di kita ini ya. Bahkan secara nasional kan begitu. Ketika misalnya pembelajaran daring, maka pendidikan dalam waktu 2 tahun ini mundur 20 tahun.
mundur 20 tahun kualitas bukunya. Ngecit ibu. Kalau dihitung, itu Kaget menjadi Bu ya? mundur. Ini pidatonya Menteri. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena budaya tadi. Bagaimana orang-orang yang di pelosok itu terkendala dengan ekonomi dan budaya. Jadi kita mau belajar mandiri itu gimana coba? Siswa kita pembelajaran daring ini kendalanya di budaya belajar mandiri itu belum tercipta. Ketika mereka diberi HP, mereka tidak lagi menjadi belajar, tapi mereka bermain berselancar di dunia mayanya mereka sendiri-sendiri. Bukan hanya murid yang tidak punya budaya belajar secara cara mandiri, guru kita ini juga tidak sedikit yang tidak memiliki budaya belajar secara mandiri. Kita ini sudah world class, jadi kelas dunia. Persaingan kita ini bukan saat ini bukan persaingan lagi lokal ya. Kalau Bapak sekalian berbisnis, maka persaingan bisnisnya bukan Pamekasan sudah. Bisnis online itu persaingannya bukan Pamekasan, tetapi bisa Jawa Timur, bisa nasional, bisa dunia. Sudah tidak ada lagi persaingan-persaingan yang bersifat lokal sekarang. Ketika Bapak Ibu sekalian misalnya berbisnis sekarang ini sudah berbisnis online, maka persaingan sekali lagi dan pasarnya itu sudah bukan lagi pasar tingkat lokal di Pamekasan, tapi juga secara internasional. Maka persaingan sumber daya manusia sekarang ini adalah tidak lagi persaingan yang perbandingkan antara masyarakat Pamekasan dengan masyarakat Pamekasan, tetapi persaingannya adalah masyarakat Pamekasan dengan penduduk seluruh dunia sudah. Jadi orang yang tidak mau bersaing itu dan mereka yang kalah dalam persaingan, dia akan ditinggal. Saya punya data sebagian di Pamekasan. Ini persaingan internasional, Pak. Punya data jumlah masyarakat di Pamekasan, pemuda di Pamekasan yang kuliah di luar negeri. Itu luar biasa banyak Pak sekarang. Ada di Kairo, ada di Thailand, ada di berbagai Pamekasan. Saya punya teman seorang guru SD yang anaknya kemarin berangkat ke Thailand, kuliah S2 dan S3. Ini guru SD. Dulu hampir kalau tidak ada beasiswa dulu tidak ada, Pak. Tidak mungkin mereka mau kuliah di luar negeri. Sekarang dia bisa biaya mandiri. Kenapa dia mau memaksakan untuk kuliah di luar negeri? Karena dia akan pulang untuk menghadapi persaingan tidak lagi lokal Indonesia, tapi juga mengalami persaingan secara internasional. Dan itu tidak bisa dicegah. Tidak bisa dicegah. Dulu mungkin kita bisa mencegah konten-konten di internet itu. Sekarang tidak bisa lagi dicegah. Semua konten di internet itu bisa masuk ke ruang-ruang kamar-kamar kecil kita di rumah-rumah, dan anak-anak menikmati itu semuanya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, oleh karena itu sekali lagi semua yang kita lakukan ini kira-kira bisa menembus persoalan yang saya sebutkan dua tadi. Ya. Kemudian yang terakhir, sebagaimana yang kita sering sampaikan, memang yang kita tujukan pendidikan ini kami pendidikan secara umum di dinas pendidikan atau pemerintah daerah ataupun pusat, semua yang dilakukan pemerintah muaranya ada 3. Ya. Kita ini muaranya ada 3. Tuti oleh pemerintah hoi program apa siang malam telok yang akan diharapkan. Pertama adalah bagaimana masyarakat ini bisa pintar, bisa menguasai ilmu. Karena orang yang mampu bersaing nanti adalah orang yang banyak menguasai ilmu, kompetensi keilmuan, akses keilmuan namanya. Semakin luas keilmuan yang dia miliki, semakin tinggi dia ilmu memiliki, maka semakin mungkin dia untuk bersaing dengan orang lain. Bapak Ibu sekalian juga sama. Sebagai seorang guru tidak boleh berhenti. Akses keilmuan Bapak Ibu sekalian harus ditingkatkan terus. Tidak boleh hanya bercita-cita menjadi seorang guru SD, tidak boleh. Tidak boleh merasa cukup sebagai seorang guru SD.
Ketika ada kesempatan jadi kepala sekolah, maka Bapak Ibu sekalian, ini menjadi kesempatan untuk meningkatkan kompetensi. Jangan mundur. Ya. Karena kompetensi itu sering berbarengan dengan beban tugas yang dimiliki. Ketika Bapak Ibu sekalian dibebankan menjadi kepala sekolah, mau tidak mau harus belajar. Jadi banyak orang yang hebat karena dipaksa oleh keadaan. Sama dengan orang berlari itu. Ketika anaknya mau jebur, maka Bapak Ibu akan lari sekuat tenaga, walaupun sebenarnya sehari-hari tidak bisa lari. Itu keadaan itu sering memaksa kita untuk belajar. Jadi masyarakat bagaimana supaya menjadi orang yang pintar, memiliki akses keilmuan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana masyarakat ini